Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Rizky. Nah teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Nah teman-teman, ini 3 harian ini aku nggak buat video karena aku 3 hari ini tuh bener-bener sibuk dan banyak pikiran teman-teman. Soalnya urus-urus tentang kebutuhan dokumen pernikahanku sama suami ini ya, ada harus yang dilengkap-lengkapi di Jakarta ini, dan cukup membuat aku pusing teman-teman. Maksudnya aku sampai nggak kepikiran bikin video sama sekali seperti itu. Nah ini hari ini belum selesai urusannya, cuman aku udah agak sedikit tenang, pikiranku sudah nggak terlalu yang seperti kemarin 3 hari itu ya. Jadi aku mau buat video hari ini tentang susah senangnya menikah sama bule ya teman-teman. Oke, jadi ini pengalamannya menurut pengalamanku ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain pengalamannya berbeda sama aku, karena ini hanya pengalamanku pribadi ya teman-teman. Mungkin kan pengalaman setiap perkawinan gitu ya berbeda-beda ya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi pengalaman susah senangnya aku selama ini ya, aku juga masih baru. Jadi mungkin selanjutnya juga aku mau cerita lagi mungkin ya, susah senangnya. Jadi untuk ini selama yang aku rasakan aja selama ini. Jadi ini susahnya dulu ya teman-teman. Susahnya itu yang aku rasakan pertama itu pernikahannya. Kalau dengan bule itu syaratnya banyak sekali ya teman-teman, daripada menikah sama orang Indonesia. Jadi persyaratannya itu selain banyak, dia itu juga harus mondar-mandir tenaga, pikiran, dan uang juga ya teman-teman. Seperti sekarang aku harus di Jakarta, rumahku ada di Surabaya. Jadi tapi aku dan suami memilih tinggal di sini dulu 1 bulan. Soalnya kita tahu kalau kita kalau bolak-balik bakal susah seperti itu. Nah ini juga makan biaya teman-teman. Ini susahnya kalau suami bule ya, harus benar-benar sabar dan harus kok soalnya tuh step-stepnya itu bertahap gitu loh. Jadi kayak harus sabar bener untuk mengurus pernikahannya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini aku catat ya teman-teman. Nah tadi setelah menikahnya itu juga syarat-syaratnya banyak. Itu aku nanti masih harus daftarkan lagi pernikahanku ke negara suami ya teman-teman. Jadi misalkan ini aku menikahnya di negara suamiku di Romania, aku daftarkan harus di Indonesia. Yang mana itu kan kita butuh biaya ya kalau untuk bolak-balik seperti itu. Terus urus-urusnya itu pokoknya seperti itu ya. Nah ini alhamdulillah aku udah mau hampir selesai. Tapi terus yang ketiga itu ya teman-teman, itu bahasa. Maksudnya di sini bahasa itu sama ini keluarga ya kayak gitu, sama kayak orang tuaku, bapak ibuku itu ya, mamaku itu kan keluargaku rata-rata itu nggak bisa bahasa Inggris. Yang bisa itu di rumahku tuh cuman aku, adikku, terus adik iparku, terus mungkin sama keponakanku ya, yang mereka kan sekolah gitu ya kan. Kalau orang tuaku soalnya rata-rata mereka pendidikannya minim, jadi memang orang tuaku ini nggak bisa bahasa Inggris, bingung kayak gitu. Jadi ini juga susahnya. Jadi kalau suamiku lagi berkunjung gitu ke rumah itu jadi kayak bahasa isyarat, bahasa planet gitu kadang-kadang ngomongnya teman-teman. Jadi kayak suamiku ngomong aku harus mentranslate, terus orang tua ngomong harus translate. Soalnya kan masih pertama, ini suamiku juga masih belajar bahasa Indonesia. Semoga kedepannya suamiku sudah bisa lancar ya berkomunikasi sama orang tua aku, biar kendala-kendala seperti ini juga nggak ada kayak gitu. Terus aku juga kan karena suamiku orang Romania, yang mana orang Romania itu kan juga bahasa nasionalnya bukan bahasa Inggris ya kayak gitu. Jadi aku juga harus belajar bahasa Romania supaya nanti aku kalau ketemu aku bisa ngobrol ya teman-teman. Ini aku kemarin cuman belajar sedikit, gak ada waktu. Nanti ini habis ini aku mau tekun belajar bahasa Romania ya teman-teman. Itu terus ini teman-teman, makan kayak gitu. Walaupun suamiku tuh tipenya orangnya tuh
nggak neko-neko neriman kalau makan itu, tapi kan ya tetap ya yang namanya kan lidahnya sudah dari kecil di Eropa, di Romania. Mau nggak, kadang-kadang aku tahu maksudnya dia nggak nolak, cuman aku tahu suamiku tuh kalau kepengen makan yang rasa-rasa sana barat, ke barat-baratan tuh ya, semacam pizza, burger kayak gitu-gitulah kayak gitu. Jadi memang karena selera kita berbeda itu, kadang yang aku mau nggak mau tetap harus memikirkan kalau suamiku pada dasarnya makanannya seperti ini, aku seperti ini. Jadi kadang aku masaknya itu jadi dua kayak gitu. Itu susahnya, nggak bisa sama-sama. Kalau aku kan suka yang sambelan kayak gitu-gitu ya, itu nggak bisa. Tapi memang suamiku ini, beliaunya ini nggak apa-apa sebenarnya kalau makan kayak sambelan gitu, nggak apa-apa. Cuman aku aja yang harus pengertian ya, kalau ya kadang Indonesia, kadang aku masakan yang masakan sana, walaupun pokoknya ala adanya lah, pokoknya makan yang agak mirip-mirip Romania gitu teman-teman. Terus yang nggak enaknya, susahnya kalau menikah sama bule itu ini teman-teman, jauh ya dari orang tua. Soalnya aku dari kecil sampai sekarang itu aku tuh nggak pernah jauh dari keluarga ya. Dulu sekolah juga nggak pernah yang namanya jauh keluar kota atau kemana tuh nggak pernah. Kerja juga pernah dulu setahun kayak gitu ya, itu juga udah nggak betah. Terus habis itu pokoknya deket terus lah sama orang tua. Jadi ini baru pertama kali aku jauh, padahal ini aku belum ikut suami ke negaranya ya, jadi kayak merasa kepengen deket sama keluarga gitu. Tapi orang tua aku nggak apa-apa, soalnya yang penting katanya aku bahagia dimanapun, terus sehat kayak gitu. Jadi aku agak tenang ya teman-teman. Itu susahnya, jadi nggak bisa yang kayak kalau menikah sama orang Indonesia yang bisa walaupun jauh, kadang kan jauhnya masih di Indonesia gitu ya, maksudnya kapan-kapan, maksudnya sewaktu-waktu tuh langsung bisa. Kalau di aku nanti ikut suami kan harus mikirkan biayanya nggak sedikit ya teman-teman. Itu susahnya ya teman-teman. Sementara itu sih ya, jangan nambah-nambah lagi deh kayak gitu susahnya itu. Terus keuntungannya itu aku sukanya itu kalau menikah sama suamiku ini orangnya itu perhatian, sayang sama aku ya teman-teman. Jadi dia itu kayak perhatian banget, terus pokoknya hal kecil apapun tuh perhatian gitu sama aku kayak gitu. Jadi ini bener-bener aku suka kayak gitu ya. Dulu pernah sih punya pacar orang Indonesia ya, perhatian juga, cuman ini juga kayak malah lebih gitu ya, kayak gitu lebih. Jadi memang ini menurutku lebih kayak gitu. Cuman nih kalau untuk yang suami bule lainnya aku nggak tahu, ini pengalamanku ya. Terus tanggung jawab ya teman-teman, suamiku ini benar-benar tanggung jawab banget sama aku. Ini aku bicara secara material ya, kayak gitu. Sama secara material tuh benar-benar tanggung jawab ke aku, terus ke keluargaku juga ini teman-teman. Jadi aku merasa bersyukur sama suamiku tuh. Terus yang selanjutnya itu senangnya itu aku nanti bakal bisa ke negara suami ya teman-teman, yang mana memang ya dulu pernah lah kecil itu kayak kepingin ke negara mana, ke Eropa gitu ya, kayak gitu. Terus nggak nyangka kok suaminya itu orang Eropa, Romania. Terus jadi aku nanti bisa mengunjungi negara Romania, walaupun aku belum ke sana ya teman-teman, tapi ini aku ngerasain ini sudah senengnya aku sekarang seperti itu. Terus senangnya lagi aku jadi tahu budaya suamiku ya, maksudnya tahu, soalnya suamiku kan sekarang itu juga sedikit-sedikit cerita tentang budayanya di Romania itu seperti ini, kayak gitu-gitu. Jadi aku seneng kayak walaupun beda, cuman itu kayak bikin aku seneng gitu loh, mempelajari budayanya suamiku gitu. Oh gini ya ternyata, gitu ya ternyata gitu. Jadi aku seneng ini teman-teman. Terus ini yang bikin aku senang lagi itu aku ini teman-teman, karena kebetulan kan suamiku tuh walaupun dia bukan yang jalan-jalan yang sudah banyak negara gitu, bukan ya,
jalan-jalannya juga barusan sama aku suamiku. Jadi karena kebetulan suamiku tuh suka kepingin katanya gitu jalan-jalan sama aku ke negara-negara, walaupun kemarin itu aku diajak ke mana kemarin, ke Malaysia, ke Brunei, terus ke Filipina. Tuh aku seneng banget ya teman-teman. Maksudnya tuh kan biasanya beda ya kalau pemikiran orang WNI Indonesia gitu ya sama bule itu rata-rata itu pada umumnya tuh mereka tuh memang suka pengen melihat dunia negara-negara lain. Itu salah satu hal yang senangnya menikah sama bule itu kita juga ketularan ya teman-teman, bisa ngelihat negara-negara yang lain itu teman-teman. Terus yang terakhir senangnya itu ya, kalau senangnya semoga nambah terus ya, nggak yang terakhir ya ini teman-teman. Cuman ini sampai saat ini senangnya yang aku rasakan suamiku tuh mencintai aku apa adanya ya teman-teman. Jadi bener-bener apa adanya, aku nggak melihat aku dari asalnya dari mana, aku seperti apa, seperti itu jeneng. Jadi bener-bener ini apa yang aku rasakan seneng sama suamiku ini teman-teman. Nah oke, itu aja ya teman-teman vlogku yang bisa aku bagikan hari ini, pengalamanku. Maaf ya, maaf kalau ada salah-salah kata karena aku juga masih belajar vlog. Maaf juga kalau videonya masih amburadul. Buat kalian terima kasih yang sudah menyaksikan videoku sampai selesai. Aku sangat menghargai sekali ya teman-teman, dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, minta tolong ya untuk subscribe, like, dan share videoku. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di videoku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.